Legend of the Great Sage. Chapter 736. Di aula, bahkan sebelum Xiang Huazi dapat menjawab, dia terlempar karena gelombang kejut. Dia melebarkan matanya ke udara, hanya untuk melihat tubuh kurus aneh sang penguasa altar dengan cepat membengkak di atas alas teratai. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pria berotot dan kokoh. Rambut hitamnya yang mengilap tergerai, dipenuhi kekuatan hidup yang melimpah. Kehadirannya meningkat dengan cepat, memenuhi seluruh aula. Itu Gu Aura tersembunyi. Anak bodoh ini pasti sudah mati hari ini. Jangan sampai terseret olehnya lagi. Gu Aura tersembunyi biasanya menyembunyikan semua aura dan ki spiritualnya di dalam tubuhnya. Meski akan membuat orang tampak kuyu, hal itu bisa memperpanjang umur mereka dan menyembunyikan aura mereka. Begitu meletus pada saat yang genting, ia akan mengeluarkan kekuatan besar. Seni dukun di selatan sering disebut sebagai seni dukun Gu, yang menunjukkan betapa pentingnya Gu ini. Banyak dukun yang membudidayakan dengan cara mengasuh Gu, yang terbagi menjadi pengasuhan internal dan pengasuhan eksternal. Pengasuhan internal adalah memelihara Gu di dalam tubuh, menjadi satu dengan Gu dan mengeluarkan berbagai kekuatan. Itu mirip dengan inti Daemon dari Daemon. Pemeliharaan eksternal adalah memurnikan berbagai serangga Gu dan mengendalikan mereka untuk bertarung. Ada banyak serangga, tapi dukun memanfaatkan kecerdasan rendah mereka, menciptakan segudang seni Gu dukun. Mereka bisa menyerang, bertahan, mengutuk, atau meracuni. Mereka bisa melakukan apa saja. Namun, hal ini ditinggalkan oleh komunitas budidaya ortodoks. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang suka memiliki serangga di tubuhnya, dan seiring berjalannya waktu, bahkan temperamen mereka pun akan terpengaruh. Mereka akan menjadi sama kejam dan dinginnya dengan serangga. Tuan Altar sangat marah. Dia menghunus pedangnya dengan suara dentang dan mengayunkannya ke bawah dari jarak beberapa meter. Cahaya keemasan melonjak, berubah menjadi aura pedang yang panjangnya beberapa meter. Bilahnya hanyalah artefak spiritual. Sepertinya dukun sebenarnya tidak terlalu ahli dalam menempa artefak, tapi tampaknya cukup kuat. Sebaiknya aku tidak menimbulkan gangguan apapun. Dihadapkan pada aura pedang yang masuk, Li Qingshan tidak mengelak sama sekali. Dia melompat untuk menerima pedang itu saat dia mengevaluasinya di dalam. Gambar cermin air. Tuan Altar segera kehilangan jejak Li Qingshan. Sebaliknya, dia melihat dirinya sendiri. Sebuah cermin besar tiba-tiba muncul di hadapannya, dan bayangannya di cermin mengayunkan pedangnya. Saat aura pedangnya mendarat di cermin, mata Li Qingshan membelalak. Saat aura pedangnya menghantam cermin, seolah-olah dia tidak mengenai apapun. Namun, aura pedang yang awalnya hanya pantulan di cermin tiba-tiba terbang keluar dan menebas ke arahnya. Meski sedikit menyusut, namun tetap setajam sebelumnya. Meskipun Zilotus Altar Lord terkejut, dia tidak panik. Platform teratai di bawah kakinya bersinar terang. Mereka berubah menjadi kelopak teratai putih bersih. Itu mekar. Ketika pedang energi mendarat di teratai, pedang itu langsung hancur. Alas teratai adalah benda suci yang dianugerahkan Ibu Teratai Putih kepada Raja Altar. Dia duduk di atasnya dan berkultivasi. Tidak hanya dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, tetapi juga tidak perlu khawatir dengan serangan dari luar. Pertahanannya sangat kuat. Permukaan cermin pecah tanpa suara, dan Li Qingshan muncul sekali lagi. Dia telah menjelma menjadi seorang berambut merah, bermata merah, sepasang tanduk di kepalanya, dan sepasang sayap di punggungnya. Dengan kepakan Wind Flame Wings, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah. Jenderal Iblis yang berubah bentuk. Raja Altar tiba-tiba merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia bertemu dengan mata merah itu. Ketika dia memikirkan situasi ketika dia pertama kali melihat Ibu Teratai Putih, dia pada dasarnya kehilangan keinginan untuk melawan. Namun, ini hanya kelemahan sesaat. Dia berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Namun, dia menyalurkan sebagian besar energi spiritualnya ke platform teratai di bawah kakinya. Teratai putih mekar lebih cemerlang lagi, membungkusnya selapis demi selapis. Dia berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Gemetar iblis kerbau. Li Qingshan meninju, dan kekuatan getar hitam pekat mengiris kelopak teratai, menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang rapuh seperti kertas. Bagaimana ini mungkin? Sebelum penguasa altar bisa kembali sadar, Li Qingshan telah tiba tepat di hadapannya. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Li Qingshan menangkap pedangnya dengan tangan kirinya dan mencengkeram leher Raja Altar dengan kuat dengan tangan kanannya. Tuan Altar terkejut. Dia masih ingin melawan, tapi kekuatan getar memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat mengumpulkan energi spiritual sama sekali, dan dia terdesak ke tanah dalam sekejap mata. Li Qingshan meletakkan satu kaki di atas kepalanya dan memegang lapangan Asura dengan satu tangan, mempelajarinya dan mengutak-atiknya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan karena dapat memulihkan sesuatu yang telah hilang. Ladang Asura belum disempurnakan oleh penguasa altar. Dengan budidaya kesengsaraan surgawi pertama, dia jauh dari memenuhi syarat untuk mengendalikan harta karun misterius. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, perlu upaya untuk memperbaikinya lagi. Semuanya dimulai dan berakhir dalam sepersekian detik. Baru sekarang Xiang Huazi terjatuh ke tanah. Dia menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Raja Altar yang kuat sebenarnya telah dikalahkan dan ditangkap dalam sekejap. Dia tidak bisa tidak bersukacita karena dia telah bertindak gegabah. Siapa anak ini? Tidak, dia bukan manusia. Dia adalah seorang Dasmon. Setidaknya, dia adalah Jenderal Daemon yang berwujud manusia. Dan, anehnya,
Rambut merah dan mata merah itu tidak asing baginya. Dia memikirkan sesuatu yang telah dia selidiki lebih dari setahun yang lalu dan berseru, kamulah bayi itu. Li Qingshan melirik ke arahnya dan menendang kepala altar Lord. Betapa bodohnya. Menurut Anda, orang seperti apa yang memiliki harta karun misterius? Anda benar-benar berani menyerang saya. Petik 2. Harta karun misterius. Benda menakjubkan itu sebenarnya adalah harta karun misterius yang legendaris. Saya sebenarnya memiliki harta karun misterius sebelumnya. Petik 2. Xiang Huazi bahkan lebih terkejut lagi. Tuan altar tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan harta karun misterius ini. Selain merasa kaget, ia juga merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, jika dipikir lebih jauh, harta karun misterius bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki, atau itu hanya akan menimbulkan masalah besar. Tuan altar adalah buktinya. Apakah kamu sisa dari kultus Dewa Ular? Jika kau membunuhku, Ibu Suci pasti akan membalaskan dendamku. Petik 2. Tuan altar berbicara dengan kejam, tetapi dia tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu saat dia berbaring di tanah. Selama kaki di atas kepalanya mengerahkan kekuatan sekecil apapun, dia akan berakhir dengan kepala di tanah. Bertahan hidup adalah naluri manusia, apalagi orang seperti dia yang memiliki status mulia dan kekuatan besar. Dia tidak pernah menyangka lawannya begitu kuat, sehingga dia tidak bisa menggunakan banyak tekniknya tepat waktu. Namun, karena lawan tidak langsung membunuhnya dan malah memilih untuk menangkapnya, dia pasti merasa was-was. Apakah aku terlihat seperti ular? Secercah harapan muncul di hati sang penguasa altar. Karena dia bukan anggota kultus Dewa Ular, dia tidak perlu membunuhnya. Biarkan aku pergi, dan aku akan memperlakukannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak, saya bahkan dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Sekte Teratai Putih. Petik 2. Apakah aku terlihat bodoh? Li Qingshan berjongkok sambil tersenyum dan mengeluarkan 100 kantong harta karun milik Raja Altar. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam dantiannya, dan ketika dia menariknya keluar lagi, dia telah mengambil seekor serangga kecil berwarna hitam yang panjangnya 3 inci. Ia terus-menerus berjuang di tangannya, menjaga hubungan dengan penguasa altar. Tampaknya seperti inti daemon-daemon. Seni dukun Gu sungguh menarik. Cahaya dingin melintas di mata pemimpin altar. Serangga itu tiba-tiba membengkak dan menjadi ganas, menggigit pergelangan tangan Li Qingshan dengan kejam. Li Qingshan menutup tangannya dengan lembut, dan dengan kilatan cahaya biru, serangga itu kembali ke ukuran aslinya. Ia tergeletak diam di sana, tanpa bergerak sama sekali. Sepotong rasa kasihan yang dimiliki Tuan Altar terhadap Tuan Altar telah sepenuhnya ditekan. Tuan Altar tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya dengan cepat layu, kembali ke kondisi kerangka aslinya. Jelas sekali, kehilangan serangga tersebut telah merusak fondasinya, menyebabkan budidayanya menurun drastis. Aku akan mengambil serangga itu, tapi aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Li Qingshan menekankan tangannya ke kepala Raja Altar, dan cahaya biru memancar, sepenuhnya menekan sisa kehadirannya dan bahkan kesadarannya. Dia berbaring di sana tanpa bergerak seperti mayat. Dia jelas tidak melakukan ini karena kebajikan. Kebajikan terhadap musuh-musuhnya adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Kemungkinan besar penguasa altar memiliki lampu kehidupan di altar utama Sekte Teratai Putih. Jika dia membunuhnya, Ibu Teratai Putih mungkin akan segera membunuhnya. Dia masih ingin menyempurnakan lapangan Asura di sini. Yue, kamu baik-baik saja. Xiang Huazi menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Xiang Hualu bersandar pada pilar saat dia bertanya dengan ketakutan. Dia mendengar bahwa Xiang Huazi telah membawanya ke puncak gunung lagi, jadi dia diam-diam bergegas ke sana, takut sesuatu akan terjadi padanya. Gadis kecil itu benar-benar mempunyai perasaan padaku. Pelatihan selama ini tidak sia-sia. Meski begitu, dia masih muda dan naif. Jika itu adalah Chrysanthemum fragilis, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, dia berduaan dengan seorang wanita, menghabiskan siang dan malam bersama. Bukan berarti dia adalah pria yang jujur, dan Xiang Hualu hanya merasa enggan, jadi dia telah memanfaatkannya sejak lama. Dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi dia dengan santai melemparkan 100 kantong harta karun sang penguasa altar kepadanya bersama dengan gua aura tersembunyi. Ini untukmu. Selama dia menyempurnakan lapangan Asura, dia akan bisa mendapatkan kembali semua kekayaannya. 100 kantong harta karun milik orang barbar benar-benar tidak berarti apa-apa di matanya. Adapun dukun Gu, itu bahkan lebih tidak berguna baginya. Dia sudah memiliki cukup jalur kultivasi. Mutiara samudera, hati iblis, dan jimat ilahi ciptaan agung semuanya menunggunya untuk menyerapnya kembali ke dalam tubuhnya. Bagaimana dia bisa membagi perhatiannya? Ini, serangga Gu. Xiang Hualu menerima 100 kantong harta karun dan gua aura tersembunyi dengan linglung. Dia memandang Li Qingshan, Xiang Hualu, dan kemudian ke altar Lord di tanah. Dia masih tidak mengerti situasinya. Mata Xiang Huazi dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa iri. Dia sebenarnya telah memberikan kekayaan yang begitu besar kepada Ahlu tanpa ragu-ragu. Ahlu hanya membantunya berbohong. Dibandingkan dengan usahanya yang sungguh-sungguh di altar Zilotus, itu sangat mudah hingga membuatnya cemburu. Pantas saja ibu menyuruhku untuk bekerja sama dengannya dengan segenap kekuatanku, aku mungkin mendapat banyak manfaat juga.
Dibandingkan memanjat sedikit demi sedikit, memanjat pohon besar secara alami jauh lebih mudah. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, akan sangat mudah untuk menghancurkan altar si lotus ini. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berlutut dengan satu kaki. Azi bersedia berjanji setia kepada Lord Ayue. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Xiang Hualu yang kebingungan, kakak ketiga, cepatlah bersyukur atas pahala Tuhan. Makna di balik kata-katanya adalah agar Ahlu menyampaikan kata-kata yang baik untuknya. Yang mulia, Xiang Hualu merasa sangat sulit mengasosiasikan bocah nakal yang menindasnya setiap kali dia ada waktu luang dengan kata ini. Li Qingshan berkata, bangunlah. Pria di luar, cepat masuk ke sini. Petik 2. Azong juga bersedia berjanji setia kepada Lord Ayue. Selama bertahun-tahun, urusan altar Zilotus telah ditangani oleh orang rendahan ini. Selama Tuhan menghendaki, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Saya bisa menjaminnya dengan kepala saya. Petik 2. Seorang pria bergegas ke aula dari luar pintu. Pria parubaya itulah yang mencoba menghentikan Li Qingshan memasuki altar Zilotus, wajahnya dipenuhi sanjungan. Ketika dia mendengar bahwa Xiang Huazi telah kembali dan membawa anak cantik itu ke aula, dia menjadi penasaran dan menebak kemungkinan besar ada masalah dengan anak itu. Xiang Hualu mampu melewati banyak penghalang dan memasuki aula dengan lancar karena dia diam-diam menggunakan kekuatannya. Dia ingin melibatkan Xiang Hualu dalam masalah ini untuk memukul Xiang Huazi yang bersaing memperebutkan kekuasaan bersamanya. Tapi dia tidak menyangka altar Lord Zilotus yang agung akan dikalahkan begitu cepat. Ketika sebuah teriakan sampai ke telinganya, dia tidak berani ragu dan langsung berjanji setia, hanya meminta jalan keluar. Chapter 737. Zong sangat gembira. Selama dia punya nilai, dia bisa melarikan diri. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Xiang Huazi memotongnya. Kamu bisa mengumumkan bahwa dia sedang berkultivasi terpencil. Zong memelototinya, tapi Xiang Huazi sama sekali mengabaikannya. Dia menatap lurus ke arah Li Qingshan dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia hanya bisa membenci dirinya sendiri karena tidak mendengarkan Chrysanthemum fragilis sebelumnya. Jika dia menyatakan pendiriannya sejak awal, dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Sekarang, dia harus mengeluarkan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan situasi, dan dia bahkan harus bersaing dengan orang lain. Untuk apa kamu memelototi adikku? Xiang Hualu juga berdiri di samping Xiang Huazi tanpa ragu sedikit pun, yang sangat menghibur Xiang Huazi. Di saat-saat genting seperti ini, keluarganya lah yang bisa diandalkan. Dia memandang Xiang Hualu, yang telah tumbuh menjadi wanita ramping dan anggun. Apa yang begitu disayangi Yue padanya? Apakah itu karena, berpikir sampai di sana, dia menjadi lebih percaya diri dan sedikit membusungkan dadanya. Zong berpikir, oh tidak, para pelacur ini menggunakan kecantikan mereka untuk menyihir orang, tapi aku bukan lawan mereka. Dia berseru, Tuan, Xiang Huazi tidak berpengalaman. Dia ditempatkan pada posisi penting hanya karena hubungannya dengan pemimpin altar. Bagaimana kata-katanya bisa meyakinkan semua orang? Xiang Huazi sangat marah, tapi dia masih ingin berdebat. Baiklah, tidak perlu seperti ayam aduan. Kalau begitu aku harus menyusahkan kalian berdua dengan apa yang terjadi selanjutnya. Aku kebetulan sedang berkultivasi terpencil untuk sementara waktu, jadi kuharap orang-orang di altar Zilotus dapat menetap dan tidak menimbulkan rumor apapun atau sampai ke markas besar Sekte Teratai Putih. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang mengancam lagi. Lakukan saja sesuai keinginan Anda. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia tidak khawatir apakah mereka akan mengkhianatinya atau tidak. Apalagi fakta bahwa dua praktisi Qi yang sangat sedikit tidak memiliki sarana komunikasi jarak jauh, bahkan jika mereka berhasil menghubungi Ibu Teratai Putih, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Mereka tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu kecuali mereka telah dicuci otak oleh teknik pembersihan jantung Clear Ripple. Zong dan Xiang Huazi mengatupkan tangan mereka dan menerima perintah tersebut, lalu mundur dari aula. Mereka meninggalkan Xiang Hualu yang masih agak bingung. Apa? Kamu tidak tega meninggalkanku? Li Qingshan melingkarkan lengannya di pinggang lembutnya sambil tersenyum, membelainya dengan lembut. Ayue, jangan. Tubuh Xiang Hualu segera melunak, dan dia tanpa daya mendorongnya menjauh. Suara lembutnya lebih seperti godaan daripada penolakan. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang bisa lepas dari belayannya, dan dia bahkan merasakan untuk pertama kalinya. Li Qingshan dengan lembut mencium bibirnya. Dalam beberapa hari, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang wanita, oke? Tidak baik, aku akan mencari saudara perempuanku yang kedua. Wajah Xiang Hualu memerah. Dia mendorongnya menjauh dan berbalik untuk pergi, berlari keluar aula seolah-olah dia sedang melarikan diri. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Malam itu, Azong dan Xiang Huazi mengumumkan atas nama penguasa altar bahwa mereka akan menutup aula besar dan memasuki pengasingan. Tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Posisi mereka di altar Zilotus sangat tinggi. Terlebih lagi, fakta bahwa pemimpin altar telah ditangkap secara diam-diam sungguh sulit dipercaya. Tidak ada yang curiga. Di aula yang luas, Li Qingshan duduk di atas alas teratai dan mulai menyempurnakan lapangan Asura lagi. Sebenarnya, dengan budidayanya saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan harta karun misterius. Namun,
dia memiliki pengalaman menyempurnakannya di masa lalu, dan jejaknya masih tertinggal di lapangan Asura, yang memberinya peluang tertentu. Cahaya merah dan biru terus-menerus mengalir melalui tangannya, saling bertautan dan merembes ke dalam lapangan Asura helai demi helai. Prasasti berwarna merah darah di atasnya menjadi hidup, berkedip-kedip dengan cahaya. Hatinya tenang, dan perasaan jiwanya mulai menembus lapangan Asura. Sebelum dia benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dia memikirkan Rusin. Dia bertanya-tanya di mana dia berada sekarang dan bagaimana kabarnya. Dengan indera penyuruh, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Dia tidak dalam bahaya yang mengancam nyawa. Namun, kekuatannya belum pulih sepenuhnya, jadi mustahil baginya untuk merasakan secara akurat di mana dia berada. Li Qingshan diam-diam mengabaikan pikirannya. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, dia pasti akan mengetahuinya. 3 tahun lalu, di hutan hujan Provinsi Kabut. Langit berkabut, dan hujan deras mengguyur, terus-menerus mengalir ke dalam lubang besar dan membentuk danau baru. Seorang wanita kurus berbaju putih berjalan keluar dari hutan hujan dan menatap danau dengan tajam. Permukaan danau diselimuti kabut, terus beriak seperti pikirannya. Dikatakan bahwa Raja Naga Laut pernah membunuh Bulan Utara. Semacam aura menakutkan masih tertinggal di dalamnya, mencegah binatang buas mendekatinya. Jangan bilang dia sebenarnya sudah. Hati Rusin sakit, dan dia bingung sesaat. Dia menghabiskan hampir 2 bulan, melintasi hampir 15.000 kilometer dari Provinsi Hijau ke Provinsi Kabut untuk menemukan jejaknya. Dia tahu tidak akan ada hasil, tapi dia tetap datang. Kebetulan sekali. Berapa kali dia bermimpi tentang pemandangan ini di hadapannya. Udara dipenuhi aura unik Provinsi Kabut, terus-menerus membangkitkan ingatannya tentang masa lalu. Bahkan Water of Oblivion tidak dapat menahannya lagi. Berapa banyak hal yang harus dilupakan seseorang dan berapa banyak beban yang harus mereka singkirkan sebelum mereka dapat terus melangkah maju. Itu, Rusin menjadi berhati-hati. Yang dia lihat hanyalah teratai hitam yang tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang berkabut. Teratai itu mekar, dan seorang pria berjubah hitam dan mahkota yang terbuat dari teratai hitam berkata dengan lembut, "Kamu kanan." Dia berkata dengan lembut, "Teman, apakah kamu secara khusus datang mengunjungi reruntuhan pertempuran ini juga?" Sayangnya, sudah terlalu banyak waktu yang berlalu. Banyak aura dan jejak penting telah lenyap. Petik 2. Bolehkah aku menanyakan namamu, kawan? Rusin menggigil di dalam. Orang ini mungkin telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Nama hanyalah nama kode. Kamu bisa memanggilku teratai hitam. Pria yang menyebut dirinya, teratai hitam, tersenyum lembut dan berjalan di atas air. Rusin menganggapnya cukup familiar. Jantungnya berdetak kencang. Jangan bilang dia adalah altar Lord Black Lotus dari White Lotus Sect. Apakah kamu pernah mendengar namaku sebelumnya, kawan? Mata yang mulia teratai hitam sedikit berkedip. Belum. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang sekte teratai putih? Matahari terbit dan terbenam. Waktu berlalu dengan lambat. Lebih dari sebulan kemudian, lapangan Asura tiba-tiba berputar-putar di aula utama altar si Lotus. Itu bersinar dengan cincin cahaya merah darah di atas kepala Li Qingshan. Li Qingshan membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum tipis. Saya akhirnya selesai. Mengirimkan perasaan jiwanya ke lapangan Asura, pemandangan familiar terbentang di hadapannya. Sebuah pohon beringin besar berdiri di antara langit dan bumi. Para penjelajah malam tinggal tepat di bawah pohon. Lapangan Asura berjuang sendiri di lapangan, mengasah seni bela diri mereka. Para hantu berkeliaran di hutan belantara. Namun, dalam jarak beberapa ratus kilometer, masih banyak lagi danau dan sungai. Dia masih ingat bahwa ini adalah hasil dari dia menyalurkan sejumlah besar ki spiritual air ke lapangan Asura. Kamu masih hidup. Sebuah pemikiran muncul dari pohon beringin besar, dipenuhi dengan sedikit kejutan. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tidak pernah berpikir dia benar-benar bisa melarikan diri hidup-hidup setelah diburu oleh Raja Naga Laut. Li Qingshan terkikik. Bagaimana aku bisa dibunuh dengan mudah? Sebaiknya kau tidak memberitahu siapapun. Pohon tidak boleh bicara sembarangan. Raja pohon beringin tertawa terbahak-bahak. Pohon itu bergetar, dan para penjelajah malam mengangkat kepala mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi hingga membuat Raja pohon beringin begitu bahagia. Ini milikmu. Ambillah. Kantong 100 harta kembali ke tangan Li Qingshan sekali lagi, bersama dengan 3 item lainnya. Manik berwarna biru tua yang memiliki aura lautan luas. Kristal berwarna merah darah, terkondensasi dari kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Chapter 738. 3 lampu adalah 3 metode budidaya, serta 3 jalur. Jika Li Qingshan menyerap salah satu dari mereka ke dalam tubuhnya, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Namun, Li Qingshan tidak terburu-buru melakukan itu. Setelah menjalani kelahiran kembali nirvana, hal terpenting adalah menggunakan waktu pertumbuhan untuk secara perlahan menyeimbangkan berbagai kekuatan dalam tubuhnya. Jika dia melahap ketiganya sekaligus, itu hanya akan mengganggu kecepatan aslinya, itulah sebabnya dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka. Mutiara Samudera harus menjadi pilihan terbaik. Itu bisa segera meningkatkan kekuatannya kembali ke inti emas awal. Dikombinasikan dengan kekuatannya yang telah pulih, hanya ada sedikit orang yang dapat mengancamnya di Provinsi Kabut. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tetap memilih hati iblis,
karena itu sedikit lebih cocok dengan 9 transformasi iblis dan ilahi, dan itu tidak akan mengganggu keseimbangan antara air dan api di tubuhnya. Dan, ngomong-ngomong, siapa yang tahu betapa kuatnya patung penindas iblis dibandingkan dengan seni lautan tanpa batas? Alasan kenapa patung itu tidak menunjukkan kekuatan yang besar sebenarnya karena ada langkah penting yang belum pernah dia ambil, yaitu menyerah sepenuhnya pada seni lautan tanpa batas dan mengubah budidayanya menjadi patung penindas iblis. Di masa lalu, biksu yang tidak marah telah mengubah sarira yang telah dia kembangkan dengan susah payah menjadi hati iblis, itulah sebabnya dia benar-benar berhasil dalam mempraktikkan patung penindas iblis. Tanpa langkah ini, patung penindas iblis akan menjadi cangkang kosong. Li Qingshan harus mengandalkan sifat iblisnya yang kuat untuk melepaskan sebagian kekuatannya. Alasan mengapa Li Qingshan tidak pernah mengambil langkah ini adalah karena banyak pertimbangan. Konversi ini membutuhkan waktu. Dia tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk dihabiskan untuk itu. Bagaimanapun, budidaya Dasmon adalah fondasinya. Budidaya manusia sebenarnya adalah hal kedua. Seni lautan tanpa batas sedikit lebih lemah, tapi lebih lengkap, jadi lebih mudah untuk berlatih juga. Awalnya, dia berencana mengubah seni lautan tanpa batas menjadi lapisan kesempurnaan ke-9, yang pada dasarnya akan memungkinkan dia melepaskan kekuatan penuh dari 6 lapisan pertama patung penindas iblis. Namun, sepertinya sudah waktunya dia menentukan pilihan sekarang. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk merapikan berbagai kekuatan di tubuhnya, dia harus menunggu kelahiran kembali nirvana ini. Dia mengulurkan jarinya, dan hati iblis berwarna merah darah, seperti kristal tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia diam-diam mengoperasikan patung penindas iblis, dan cahayanya perlahan surut. Itu tembus cahaya dan berkilau. Setelah itu, dia melihat mutiara samudera lagi. Di bawah kendali Divine Sense-nya, Deep Ocean Pearl mulai berputar semakin cepat, dan bentuknya yang halus dan bulat berangsur-angsur berubah. Secara bertahap mendekati hati iblis. Setetes cairan tiba-tiba terbang keluar dari mutiara laut dan mendarat di hati iblis. Hal ini segera menimbulkan reaksi keras. Lampu merah berkedip terus-menerus, menerangi seluruh aula. Di bawah kendali Li Qingshan, lebih dari 1 hari telah berlalu. Baru kemudian cahaya itu berangsur-angsur mereda, dan hati iblis mulai bersinar lebih terang. Setelah itu, tetesan-tetesan kedua. Begitu saja, waktu berlalu hari demi hari. Mutiara laut dalam semakin mengecil, dan hati iblis semakin terang. Hati iblis yang awalnya berwarna merah darah kini terjalin dengan warna biru tua. Kedua warna tersebut menyatu, membuatnya tampak semakin megah. Manfaat menggabungkan kedua kekuatan tidak perlu diragukan lagi. Kekuatannya saat ini sebagai seorang kultivator manusia pasti jauh lebih besar daripada sebelum kelahirannya kembali. Saat ini, bahkan jika ibu teratai putih langsung menyerang, dia bisa maju dan mundur dengan mudah. 2 bulan lalu, klon cerminnya juga mengirimkan kabar baik kepadanya. Berdasarkan kesepakatan mereka, Gu Yanying telah membantunya mengumpulkan sejumlah besar pil yang berhubungan dengan api dan batu spiritual. Dia langsung membayarnya. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada Si King atas kemurahan hatinya dan memintanya untuk terus mengumpulkannya. Dengan sumber daya sebanyak ini, dia bisa mulai mempraktikkan lapisan kedua kitab Nirvana Phoenix. Namun, dia tidak perlu terburu-buru. Setelah lama berkultivasi, dia perlu istirahat sebentar, jadi dia mengeluarkan lapangan Asura. Kak, menurutmu di mana guru berada selama beberapa tahun terakhir ini? Kenapa dia tidak memanggil kita sekalipun? Raja Pohon jelas tahu, tapi dia menolak memberi tahu kita. Petik 2. Di rumah pohon yang indah di lapangan Asura, Ye Liusu dan Ye Liubo duduk berhadapan. Asap mengepul dari teh mereka. Segala sesuatu di ruangan itu diukir dari kayu, diukir dengan pola yang rumit dan indah. Udaranya mengeluarkan aroma segar dan alami, sangat berbeda dari kesuraman dan misteri di bawah tanah. Dia mungkin sedang fokus pada kultivasi sekarang. Di ranah kultivasinya, tidak aneh baginya memasuki kultivasi terpencil selama beberapa tahun. Sebenarnya, ada daemon biasa yang bisa memasuki budidaya terpencil selama beberapa dekade sekaligus. Sebaiknya Anda tidak terlalu memikirkannya. Fokus pada budidaya. Petik 2. Ye Liusu menghibur Ye Liubo, tapi tatapannya agak tidak fokus. Hal yang paling berharga dalam dunia kultivasi adalah waktu, tetapi juga merupakan hal yang paling tidak berharga. Apa? Beberapa dekade. Saya akan mati. Ye Liubo lidahnya keluh. Dia bersandar di meja kayu bundar tanpa daya dan mengerang. Reuni selalu singkat. Perpisahan selamanya. Liubo, apa kamu tidak mengerti? Ye Liusu membelai rambut Ye Liubo dengan lembut dan berkata dengan lembut. Dengan bakatnya, menjadi Raja Daemon bukanlah hal yang sulit. Umurnya akan mencapai lebih dari 10.000 tahun. Sebagai pengembara malam, mereka mungkin hidup sedikit lebih lama daripada manusia biasa yang berkultivasi, tapi mereka jauh dari Dasmon. Mereka pada dasarnya akan mati sebelum dia. Dan, itu bukanlah bagian yang paling kejam. Mungkin baginya untuk naik lebih cepat dan lebih tinggi lagi, naik ke dunia yang lebih besar. Itu bukan penghalang waktu, tapi penghalang ruang. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya ingin mengikuti guru selama sisa hidup saya. Aku bahkan belum melahirkan anaknya. Ye Liubo berseru tanpa malu-malu seperti anak kecil. Ye Liusu menghela nafas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pemandangan di depannya berubah. Sebuah suara terdengar dari belakang, selama kamu mencobanya beberapa kali lagi, kamu pasti akan punya anak. Tiba-tiba,
dia menoleh ke belakang dan melihat seorang anak berusia 12 atau 13 tahun berdiri di atas alas teratai beberapa langkah jauhnya, tersenyum kepada mereka. Suara itu berasal dari dirinya. Kamu, Tuan. Ye Liubo mengenali rambut dan mata merah tua yang familiar itu dengan sekali pandang. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bahkan sebelum Li Qingshan selesai berbicara, Ye Liubo menerjang dan memeluknya dengan erat. Dia bergumam, Tuan, kamu menjadi begitu kecil. Ye Liusu juga bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Ceritanya panjang. Li Qingshan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Petik 2. Kira-kira begitu. Saat ini aku sedang dalam masa pemulihan, itulah sebabnya aku menjadi sedikit lebih kecil. Namun, aku akan segera pulih. Chapter 739. Setelah itu, Li Qingshan menyuruh mereka untuk fokus pada kultivasi dan tidak mengendur. Bukannya aku punya bakat kakakku. Bahkan jika aku berkultivasi selama 1 abad lagi, aku hanya akan menjalani kesengsaraan surgawi yang kedua. Lebih baik aku tinggal di sini dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Itu akan lebih baik daripada tetap di sini, di dalam kotak kecil itu. Itu akan sangat membosankan. Setelah bersatu kembali setelah sekian lama, bagaimana bisa Ye Liubo pergi begitu saja? Dia memeluk Li Qingshan dan memeluknya. Ruang di dalamnya tidak kecil. Tidak bisakah itu menampungmu? Li Qingshan menepuk pantatnya dengan lembut sambil tersenyum. Saya tidak cukup kuat saat ini, jadi saya harus menanggungnya. Namun, akan ada suatu hari di masa depan ketika saya dapat menjelajahi 9 provinsi, dan Anda dapat menjelajahi 9 provinsi. Kalau begitu kita akan menantikan hari itu tiba lebih cepat. Liubo, ayo pergi, kata Ye Liusu. Bagus, Ye Liubo berkata dengan enggan. Begitu mereka kembali ke lapangan Asura, bayangan hitam pekat tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Bayangan itu mengeras, berubah menjadi wanita penjelajah malam yang sedikit mirip Ye Liusu, hanya saja penampilannya lebih dewasa dan sosoknya bahkan lebih anggun. Dia adalah Ye Mingsu. Ibu, kata Ye Liusu. Ye Liubo juga membungkuk dengan enggan. Liusu, apa yang terjadi? Ye Mingsu mengerutkan kening. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan mendapatkan kendali atas penjelajah malam, sikapnya menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Kata-kata dan tindakannya bermartabat, menambah pesonanya. Ye Liusu dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Jadi begitu, Ye Mingsu merasa sangat menyesal. Ternyata, dia terluka parah dalam beberapa tahun terakhir, kehilangan kendali atas lapangan Asura. Pantas saja tidak ada kabar darinya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan berusaha untuk menyempurnakan lapangan Asura dari dalam. Dia tidak hanya akan mendapatkan harta karun misterius, tapi dia bahkan bisa mengambil langkah lebih jauh dan sepenuhnya melepaskan diri dari kendali bulan utara. Dia pasti bisa mencapainya dengan kultivasinya, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dia bertanya lagi, apakah Tuan Northmoon baik-baik saja? Aku masih memerlukan waktu untuk pulih. Ibu tidak perlu merasa terjebak di sini. Dia mengatakan bahwa suatu hari, di 9 negara, kita bisa bergerak bebas. Petik 2. Ye Liusu menghibur ibunya dengan percaya diri. Samar-samar dia bisa merasakan perubahan suasana hati ibunya. Dia jelas tidak mau tinggal di lapangan Asura yang kecil selamanya. Saya yakin hari itu akan tiba. Ye Mingsu tersenyum bahagia, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Dia telah membentuk perseteruan mematikan dengan Raja Naga Laut. Jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Hanya bisa bersembunyi seperti tikus. Kembali ke puncak pohon beringin, di dalam gua miliknya, ekspresinya berubah. Matanya cerah dan suram. Mungkin, ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan oleh surga. Jika dia melewatkan kesempatan ini, ketika kekuatannya pulih sepenuhnya, atau bahkan menjadi lebih kuat, tidak akan ada lagi peluang tersisa. Dia sudah mengalami kehidupan seperti ini. Dia terjebak di ruang kecil ini dan diperintah seperti seorang pelayan. Dia bukan lagi nyonya dari klan bayangan laba-laba. Dia telah melewati kesengsaraan surgawi kedua dan memiliki kekuatan besar yang tidak terbayangkan di masa lalu. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Saat Li Qingshan hendak menyingkirkan lapangan Asura, dia tiba-tiba merasakan kesadaran ilahi datang dari lapangan Asura. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Apa itu? Saya ingin melaporkannya langsung kepada guru. Li Qingshan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Ye Mingsu keluar dari lapangan Asura. Dia mengukurnya. Wanita ini menjadi lebih memikat. Jika ada kesempatan di masa depan, dia mungkin akan menikmatinya. Dia bertanya, ada apa? Ketika Ye Mingsu melihat penampilannya, dia berpikir, seperti yang diharapkan. Jelas, sikap ini bukan atas kemauannya sendiri. Dari penampilannya, kekuatannya saat ini mungkin hanya 50% hingga 60% dari puncaknya. Paling-paling, dia bisa dianggap sebagai Jenderal Iblis. Aku seharusnya bisa mengalahkannya sekarang. Dengan berbagai pemikiran, dia berkata dengan tulus, saya mengkhawatirkan keselamatan guru. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk Mingsu, silakan hubungi saya kapan saja. Memang benar, jika Li Qingshan membutuhkan bantuan, dia, yang telah melewati kesengsaraan surgawi kedua dan memiliki keterampilan membunuh yang kuat, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Kamu hanya ingin melihat berapa banyak kekuatan yang tersisa.
Li Qingshan menopang dagunya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia bisa mempercayai Ye Liusu dan Ye Liubo, tapi sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti tidak akan memanggil Ye Mingzu keluar dari lapangan Asura. Jika tidak, akan ada ancaman serangan balik. Jika dia tidak ingin dikhianati, yang terbaik adalah tidak memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Saya tidak bersalah, Tuan. Prestise Li Qingshan masih ada. Ketika Ye Mingzu mendengar itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera berlutut di tanah. Saya sangat berhutang budi kepada guru. Bintang dan bulan dapat menjadi saksi kesetiaan saya kepada guru. Matahari tengah hari menyinari jendela atap yang dirancang dengan indah ke dalam aula, membuat aula tampak sangat terang. Wajah cantiknya tidak memiliki keluhuran dan kesombongan seperti biasanya. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan keluhan dan ketundukan. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu harus mengucapkan kata-kata ini di depanku? Kamu masih bisa mengatakannya kepadaku di lapangan Asura. Li Qingshan tertarik. Mata merahnya memantulkan sinar matahari dan berkilau saat dia menggerakkan jari-jarinya dengan lembut. Bagaimana saya bisa merasa nyaman jika saya tidak melihat guru? Ye Mingzu hanya ingin keluar dari lapangan Asura secepat mungkin sebelum kekuatannya pulih. Dia tidak menyangka akan berhasil dengan mudah. Dia belum memikirkan alasan yang cocok, tapi reaksinya tidak lambat. Sebenarnya saya tidak bisa menahan sakitnya penyakit cinta. Itu sebabnya saya ingin bertemu guru. Oh, Li Qingshan mengangkat alisnya seolah dia tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Dia berkata sambil tersenyum, jadi pesonaku begitu kuat. Kenapa? Apakah kamu ingin menjadi wanitaku juga? Ya, sejak pertama kali saya melihat guru, Ye Mingzu mulai berbicara tentang perjalanan emosionalnya saat jatuh cinta pada Li Qingshan. Baiklah, aku sangat tersentuh. Karena perasaanmu yang mendalam, aku dengan enggan menyetujuinya. Li Qingshan mendengarkan sebentar. Awalnya dia cukup senang, tapi lama-lama giginya terasa sakit. Meskipun dia tidak mengembangkan transformasi sisi, dia bukanlah orang bodoh yang akan terpesona oleh beberapa kata-kata manis. Dia tidak mempercayai sedikit pun pengakuan cinta Ye Mingzu. Terima kasih Tuan, Ye Mingzu berkata dengan gembira. Kembalilah ke lapangan Asura dulu. Aku akan memanggilmu saat waktunya tepat. Li Qingshan melambaikan tangannya. Meskipun dia telah pulih hingga usia di mana dia bisa melakukan sesuatu, dia tidak terlalu haus. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan guru. Ye Mingzu membelai dadanya secara tidak sengaja, dan matanya tiba-tiba menjadi menawan. Apakah begitu? Mata Li Qingshan sedikit menyipit seolah dia ingin melihat menembus Ye Mingzu. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terduga, tapi sepertinya itu bukan kegembiraan yang dibawa oleh kecantikan yang dipersembahkan dirinya sendiri. Ye Mingzu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Ya. Kalau begitu, datanglah. Li Qingshan tidak bermaksud melakukan apapun dengan cara yang kekanak-kanakan seperti ini, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran saat ini. Ye Mingzu hendak bangun ketika Li Qingshan berkata, jangan bangun. Datang saja seperti ini. Ya Tuan, jejak kegelapan melintas di mata Ye Mingzu, dan dia berlutut di depannya. Apakah kamu tahu, bagi sebagian orang, semakin orang lain menindas dan mempermalukan mereka, serta memperlakukan mereka seperti budak, mereka akan semakin patuh. Sebaliknya, jika seseorang memperlakukan mereka dengan baik dan memberi mereka kekuatan, mereka akan semakin ambisius. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan perasaan atau rasa syukur, dan hanya mempertimbangkan pro dan kontra. Mingzu, apakah kamu orang seperti itu? Petik 2. Li Qingshan membungkuk, dan dahinya hampir menyentuh dahi Ye Mingzu. Mata merahnya menatap tajam ke arahnya. Tentu saja tidak. Hati Ye Mingzu menegang. Apakah dia sudah menebak apa yang kupikirkan? Sejak dia keluar kali ini, dia tidak punya rencana untuk kembali ke lapangan Asura. Selama dia bergabung ke dalam bayang-bayang hutan provinsi kabut yang tidak pernah bersinar, tidak ada yang bisa menemukannya. Dunia ini luas, dan dia bisa pergi kemana saja dengan kultivasinya. Namun, dia tidak segera berbalik dan melarikan diri setelah meninggalkan lapangan Asura, karena dia ingin mencoba sesuatu, yaitu membunuh Bulan Utara. Karena dia memutuskan untuk mengkhianatinya, dia harus mengambil tindakan. Tingkat bahayanya sama. Jika dia berhasil, dia bisa mengambil alih segalanya darinya. Bahkan jika pembunuhannya gagal, dia bisa melarikan diri jauh. Dia yakin meskipun dia tidak bisa menang, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, selama dia menyebarkan berita bahwa dia masih hidup, dia masih akan berjuang untuk menghindari nasib diburu dan dibunuh oleh Raja Naga Laut. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga yang dilihatnya. Jika dia menang, dia akan memenangkan segalanya, tetapi jika dia kalah, dia juga tidak akan kehilangan apapun. Tentu saja dia harus mencobanya. Itu yang terbaik. Li Qingshan tersenyum. Ye Mingzu menenangkan diri di dalam. Sepertinya dia terlalu waspada, itulah sebabnya dia memperingatkanku seperti ini, atau dia akan langsung menyerangku. Ini malah membuktikan betapa lemahnya dia saat ini. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan nafasnya seperti ini. Jika dia cukup berani untuk mengkhianatiku, dia akan langsung membunuhku. Di masa lalu, dia dengan santai memberinya pil roh asal bukan karena dia mempercayainya, tetapi karena dia tidak takut dia melakukan apapun. Sekarang, dia takut. Dia menjadi lebih yakin dengan rencananya. Dia perlu melakukan sesuatu untuk membuatnya benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Sebagai seorang wanita, dia jelas harus menggunakan salah satu senjata terhebatnya.
Saya bersedia melakukan apapun demi Tuan. Itu luar biasa. Li Qingshan tidak menahan diri lagi. Dia tiba-tiba mengangkatnya dan menekannya ke alas teratai, merobek baju besinya tanpa kelembutan sedikitpun. Dia bermain-main dengan kelembutan yang keluar dari dadanya tanpa rasa takut. Ye Mingzu mengeluarkan erangan yang menggugah jiwa. Dia mencibir dalam hatinya, kamu akhirnya mengambil umpannya. Tapi dengan penampilanmu saat ini, aku khawatir kamu hanya bisa menggerakkan tangan dan kakimu. Seolah merasakan pikirannya, sosok Li Qingshan tiba-tiba bertambah besar. Hati iblisnya bersinar dengan cahaya terang. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang anak tampan menjadi seorang pria berotot yang tampak garang. Dia terkekeh. Kelopak bunga teratai bermekaran di atas alas teratai, menyelimuti seluruhnya. Sinar matahari bergeser sedikit demi sedikit, perlahan meredup hingga hilang sama sekali. Tidak ada lampu di aula utama, dan gelap seperti air. Ini sudah larut. Apakah kamu masih tidak mau bergerak? Li Qingshan berkata sambil tersenyum sambil membelai punggung mulus Ye Mingzu. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Kata Ye Mingzu dengan malas. Aku hanya bercanda denganmu. Li Qingshan terkekeh. Chapter 740. Bang, jantung berwarna merah darah berhenti berdetak, dan racun hitam menyebar seperti bayangan. Jantungnya terkorosi menjadi warna hitam pekat dalam sekejap mata. Hehehehe, tawa Li Qingshan tidak berhenti, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Bahkan gerakan tangannya pun masih lembut. Seseorang pernah menjual keberadaanku kepada pembunuh iblis Fu Qingjin. Kaulah yang melakukannya, kan? Jadi bagaimana kalau aku? Ye Mingzu berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan kegelapan. Suaranya bergema di aula. Bukan saja jantungnya bukan titik vital, bahkan tidak bisa melukainya dengan parah. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan langsung menyerang otak. Petik 2. Dulu, aku tidak mengambil hatimu. Setelah mengalami kejadian ini, aku menyadari bahwa aku seharusnya tidak meninggalkan bahaya laten apapun di Asura Arena. Li Qingshan duduk, rambut panjangnya tergerai menutupi wajahnya. Dia meletakkan tangannya di atas lutut dan menggelengkan kepalanya dengan keras, seolah menyesali kelalaiannya di masa lalu. Sayangnya, sudah terlambat bagimu untuk memahaminya. Jika aku menunggumu memulihkan kekuatanmu sepenuhnya, bagaimana aku berani menyerangmu? Yang aku tidak mengerti adalah, jika kamu tidak mengambil tindakan, bagaimana aku bisa membenarkan pembunuhanmu? Hehe, Bulan Utara, aku mengira kamu adalah orang yang hebat, tapi ternyata kamu sangat penakut. Kamu memberiku kesempatan untuk membunuhmu karena alasan yang konyol. Aku akan datang dan pergi sesukaku. Apa dapatkah kamu melakukannya padaku? Ye Mingzu merasakan hawa dingin di hatinya, tapi dia segera mengabaikannya. Dia tidak mengerti betapa kuatnya dia saat ini. Selama dia tidak terjebak dalam domain spasial seperti lapangan Asura, dia bisa menyembunyikan seluruh auranya dan melewati rintangan apapun. Baik itu baja atau formasi, dia bisa mengabaikan semuanya. Beginilah cara para penjelajah malam bertarung. Cara bertahan hidup adalah cara seorang pembunuh. Mengalahkan yang kuat dengan yang lemah hanyalah berjalan-jalan di taman. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan musuh, dia akan mampu membunuh mereka dengan satu serangan. Bahkan jika dia gagal, dia akan bisa melarikan diri jauh. Bagimu, ide Liu Su mungkin merupakan alasan yang menggelikan, tapi bagiku tidak. Mengenai siapa saya, itu bukan hak Anda untuk menilai. Anda telah mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu takut? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Petik 2. 3 gerakan. Apakah masih karena Liu Su? Menantu yang baik. Petik 2. Tidak, itu karena sekarang kamu baru saja melayaniku dengan baik, ibu mertua. Sudut mulut Li Qingshan terangkat membentuk senyuman. Pedang hitam menembus ruang di antara alisnya. Sebuah bayangan muncul di belakang Li Qingshan. Mengabaikan kulit sapi yang keras dan tulang harimau yang kuat, dia menembus tengkoraknya dengan satu serangan. Langkah kedua, Li Qingshan tidak bergerak, mengabaikan bayangan di belakangnya. Ye Mingzu terkejut. Di manakah titik vitalnya? Jika serangan yang dianggap fatal tidak berguna dalam pertarungan, itu bisa mempengaruhi hasil pertarungan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan mencibir dengan dingin. Karena kamu berani bertindak sombong, jangan salahkan aku karena kejam. Tur malam 100 hantu. Satu demi satu, sosok manusia keluar dari kegelapan seperti bayangan tipis. Beberapa memiliki tubuh bengkak, beberapa memiliki anggota badan yang panjang, dan mereka terus-menerus berputar dan berubah seperti hantu, mendekati Li Qingshan di platform teratai. Li Qingshan terus duduk di sana tanpa bergeming, kokoh seperti gunung. Hantu-hantu itu menerjang, dan kepala mereka tiba-tiba terbelah, berubah menjadi mulut besar dengan gigi bersilang yang menggigit Li Qingshan dan mencabik-cabiknya dengan kejam. Hati Ye Mingzu tenggelam. Apakah dia tidak memiliki titik penting di tubuhnya? Langkah ketiga. Dengan kekuatanmu, bahkan jika aku membiarkanmu melakukan 100 gerakan lagi, apa yang dapat kamu lakukan? Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh. Gelombang ki iblis menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu bersih semua hantu. Tubuhnya membesar hingga tingginya lebih dari 3 meter. Dia telah sepenuhnya melakukan iblis. Armor merah tua yang menyeramkan menutupi setiap inci kulitnya, hanya menyisakan sepasang mata yang warnanya mirip dengan hati iblisnya, campuran merah dan biru, menatap kegelapan tanpa batas. Pedang iblis pengkhianat muncul di depan lututnya. Mata tunggalnya berputar, cahaya iblis berputar-putar di sekitarnya.
Mata Ye Mingzu membelalak. Dia menyembunyikan kekuatannya. Aura yang sangat kuat. Ini bukan ki iblis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia sudah mengenalnya sejak lama dan bahkan pernah menjalin hubungan asmara dengannya, dia tidak memahaminya sama sekali. Tidak mudah membunuhnya. Tanpa ragu, dia segera menyelinap keluar aula. Jika dia tidak bisa membunuhnya, maka dia tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, Raja Naga Laut akan membunuhnya demi dia. Kamu masih ingin pergi. Li Qingshan mengelus pedang iblis pengkhianat, merasakan kekuatan baru mengalir ke seluruh tubuhnya, tapi dia tetap tidak menyerang. Ye Mingzu telah melewati tembok dan tiba di luar aula. Saat dia berpikir bahwa dia akan bisa terbang bebas di langit, dia tiba-tiba menabrak dinding hitam dan terpental kembali. Apa ini? Pada waktu yang tidak diketahui, sebuah pagoda hitam yang menjulang tinggi muncul di puncak, menyelimuti seluruh aula. Ye Mingzu terjun dan menghantam lantai hitam yang juga terbuat dari bahan yang sama. Dia menabrak pagoda seperti lalat tanpa kepala, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Itu adalah niat iblis di hatimu, dan itu juga niat iblis di hatiku. Metode budidaya yang dilakukan para penjelajah malam disebut Kitab Setan Malam. Kebetulan sekali. Petik 2. Desir, rantai penindasan iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya tampak memanjang dari udara tipis, saling bersilangan satu sama lain. Ye Mingzu berubah menjadi bayangan, berpikir bahwa dia telah bersembunyi dengan sangat baik. Dalam sekejap mata, rantai penindasan iblis yang tak terhitung jumlahnya datang bolak-balik, mengarah ke posisinya. Dia terkejut dan terbang menjauh, tetapi rantai penindasan iblis seperti belatung di tulang tarsal, mengejarnya. Tidak peduli seberapa cepat dia, menghindari kejaran begitu banyak rantai di ruang sempit seperti itu agak melelahkan. Tiba-tiba, jaring besar yang ditenun dari rantai jatuh ke arahnya. Ia tidak berani menguji apakah jaring itu bisa menyentuh tubuhnya atau tidak. Bayangan itu berputar dan menjadi sangat tipis, melewati celah jaring. Namun, dia merasakan pinggangnya menegang, dan jaringnya juga mengencang. Dia berhenti, dan rantai penindasan iblis yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Dari awal hingga akhir, Li Qingshan tetap duduk di atas alas teratai sepanjang waktu. Rantai di depannya terjalin seperti bola, dengan bayangan hitam bertabrakan di dalamnya. Kenapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu? Li Qingshan melambaikan tangannya dan membubarkan menara penindas iblis. Lepaskan aku, Tuan. Mingzu tidak akan pernah melakukannya lagi. Ye Mingzu mengungkapkan dirinya dan memohon belas kasihan dengan panik. Baru sekarang dia mengerti bahwa semuanya sesuai rencananya. Kesempatan untuk membunuhnya dan melarikan diri tidak pernah ada sejak awal. Li Qingshan berdiri dan menggoyangkan tubuhnya. Retakan. Sebuah retakan muncul di armor merah itu, dengan cepat menyebar ke lautan retakan. Armor yang awalnya menyeramkan dan berkilau tiba-tiba menjadi seperti batu yang telah mengering, tertutup retakan dan berserakan. Seperti cangkang telur yang pecah, penampilan baru pun terungkap. Sosoknya jauh lebih kecil, hanya sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Dia sepertinya masih memakai armor, tapi ada tambahan warna biru tua. Tubuhnya yang ramping dan mulus mengalir seperti awan dan air yang mengalir. Bahkan wajahnya ditutupi oleh pelindung yang melengkung, sehingga alisnya tidak terlihat. Namun ada riak air, seperti gelombang yang bergelombang atau pasang surut. Sendi-sendinya ditutupi pola berputar-putar, memberinya rasa keindahan yang luar biasa. Setelah mutiara laut dalam benar-benar meleleh, patung penindas iblis akhirnya berubah dari cangkang kosong menjadi nyata, menampakkan wujud sebenarnya dari komandan iblis yang unik bagi Li Qingshan. Awalnya aku mengira kamu bisa membuatku bergerak sedikit. Sungguh mengecewakan. Pelindungnya terbuka, memperlihatkan wajah yang sangat asing bagi Ye Mingzu. Itu sangat mirip dengan penampilan asli Li Qingshan, hanya saja tidak sesudut sebelumnya, tampak lebih lembut. Namun, ada tanda binatang di kedua sisi pipinya, dan saat dia berbicara, dia memperlihatkan taring yang tajam. Tuan, saya mohon Anda mengampuni hidup saya demi Liu Su. Saya akan melayani Anda dengan baik. Jika tidak, saya akan meledakkan Night Demon Core dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Petik 2. Jika aku mengatakan itu selama kamu menyerahkan Night Demon Core, aku akan mengampuni nyawamu, apa yang akan kamu pilih? Ye Mingzu mengalami dilema. Jika dia menyerahkan Night Demon Core, dia akan kehilangan daya tawar terakhirnya, tetapi jika dia tidak menyerahkannya, dia pasti akan mati. Dia berpikir lagi dan lagi. Selama kamu bersumpah. Sebelum dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya pedang. Kepala Ye Mingzu masih memasang ekspresi terkejut, berguling ke tanah. Jika kamu hanya ingin melarikan diri dan tidak mengambil kesempatan untuk membunuhku, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Bahkan saat ini, kamu masih ingin mengancamku. Anda benar-benar mencari kematian. Petik 2. Li Qingshan menyingkirkan pedang iblis pengkhianat dan memegang mutiara hitam di tangannya. Tampaknya ada bayangan gelap yang tertinggal di dalamnya, membentuk wajah iblis yang selalu berubah. Itu adalah inti iblis malam. Dia kemudian memasukkan mayat Ye Mingzu ke dalam kantong 100 harta karunnya dan kembali ke penampilan anaknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk memanggil Ye Liu Su dan Ye Liu Bo, sambil berkata, Ye Mingzu mencoba membunuhku dan telah dibunuh olehku. Apa? Ye Liu Su dan Ye Liu Bo sama-sama mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganku, dan itu harus di luar lapangan Asura. Setelah kita bertemu, melihat kekuatanku belum pulih, dia punya niat buruk.
Ye Liubo berkata dengan penuh kebencian, saya tahu ada yang salah dengan ekspresinya sepanjang hari. Jadi dia sedang menguji kekuatan guru. Ibu, Ye Liusu bergumam dan menjadi sedih. Dia sama sekali tidak meragukan penjelasannya. Jika dia tidak ingin dia tahu, yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan bahwa Ye Mingzu telah melarikan diri. Dia tidak perlu memberitahunya sama sekali, dan melakukan hal seperti itu cocok dengan kepribadian Ye Mingzu. Penyesalan mendalam memenuhi hatinya. Itu semua salahku. Aku sudah bicara terlalu banyak padanya. Jika dia tidak memberitahu Ye Mingzu bahwa dia saat ini dalam kondisi lemah, dia tidak akan pernah melakukan apapun mengingat betapa berhati-hatinya dia. Dan yang jelas, informasi tersebut juga tidak benar. Aku pribadi yakin aku mempunyai hati nurani yang bersih terhadap para penjelajah malam, namun pada akhirnya aku mendapat balasan seperti ini. Benar-benar mengecewakan. Saat waktunya tiba, aku akan memindahkan para penjelajah malam itu. Tuan ingin meninggalkan kita. Ye Liusu berteriak tanpa sadar. Ekspresi Ye Liubo juga berubah drastis. Apakah dia menjadi curiga terhadap penjelajah sepanjang malam karena apa yang terjadi pada Ye Mingzu? Bukan kamu, tapi semua orang. Satu-satunya orang yang aku sayangi di antara para penjelajah malam adalah kalian berdua. Nasib orang lain tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau repot-repot menindas mereka dan memanfaatkan mereka untuk bersenang-senang, seperti Helikopter Rosa juga. Mengapa kita tidak berpisah saja? Ye Liubo berhenti khawatir. Ye Liusu berlutut. Tolong ambil kembali namamu, Tuan. Perbedaan terbesar antara dia dan Ye Mingzu adalah cita-cita mereka. Ye Mingzu hanya perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya sendiri. Jika itu penting, dia bahkan bisa melupakan putrinya, sama sekali tidak peduli dengan dampak pelariannya. Di sisi lain, Ye Liusu mempertimbangkan perkembangan seluruh penjelajah malam. Awalnya, semuanya berjalan sangat lancar. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu hari di mana dia menjadi Raja Daemon, dan penjelajah malam yang mengikutinya jelas akan mampu berdiri di dunia. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.